Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Kali ini saya akan membahas bagaimana proses untuk membuat sampir sari bulan ya, yaitu salah satu sampir khas Melayu yang mana itu untuk pakem atau kaidahnya biasanya untuk keris penyalang ya, ataupun anak alang. Nah, jadi begini. Untuk sari bulan itu sendiri terinspirasi memang dari bulan sabit ya, seperti ini, nah seperti bulan sabit. Dan ini sebelum dibentuk ini harus dipola ya, kemudian karena saya tidak punya table saw jadi saya gerinda. Kemudian sudah ada polanya seperti ini, baru untuk selanjutnya kita harus memola bagian atasnya seperti ini. Nah, kalau untuk garis yang ini hanya untuk percobaan ya, mana yang lebih pantas, apakah dia mengikuti pola garis yang atas atau yang bawah. Ternyata setelah saya amat-amatnya, kalau untuk dari garis yang bawah ini dia kependekan ya, tidak proporsional, jadi lebih cocok untuk garis yang atas ini, makanya saya mengikutinya. Nah, kalau untuk prosesnya ini sendiri, menggambarnya ini saya tidak mahir ya kalau untuk langsung membuat pola dari sampirnya, tidak mahir ya, takutnya nanti tidak simetris. Jadi untuk membuat pola seperti ini, garis bentuk seperti ini, saya menggunakan kertas. Nah, jadi saya gunakan kertas, saya potong bentuk seperti ini. Nah, kemudian dibalikkan seperti ini kalau untuk sisinya. Jadi dia dibalik. Saya tidak berani juga untuk membuat dalam full satu kertas begini kemudian membentuk polanya, takutnya garisnya tidak simetris, jadi satu-satu seperti ini. Nah, kita tentukan koordinat garis tengah, kemudian paskan dia posisinya. Nah, dengan seperti itu kita balik, tentunya posisinya simetris karena kan untuk bahan pola yang digunakan sama ukurannya, jadi tinggal dibalik saja seperti ini, begitu. Kemudian untuk garis yang panjang ini sama, saya gunakan juga kertas seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk sisinya dibalikkan lagi. Kemudian ini untuk garis-garis penentu ya, dari mana sisi awal mula sisi untuk membuat garisnya. Jadi ini hanya untuk garis-garis pencocokan saja, begitu. Kemudian untuk sisi yang ini, yang seperti daun ujungnya ini, sama juga menggunakan alat yang ini juga, begitu. Karena kalau untuk menggambar langsung dari sisi sampirnya itu takutnya tidak simetris, jadi saya menggunakan kertas seperti ini. Nah, kemudian untuk ini kan tadi sebenarnya agak panjang seperti ini ya, jadi dengan mengikuti pola seperti ini tadi saya gerinda, kemudian ketika sudah seperti ini, nah saya raut pelan-pelan, saya raut gitu, saya raut. Jadi ini untuk ini kan melengkung, jadi saya raut. Hanya contoh saja ya, karena kalau dicontohkan melalui video, ditayangkan dalam video, tentu durasinya akan lama, jadi ini contoh saja. Nah, pelan-pelan. Nah, tentunya kalau untuk pisau ukir atau pangotnya ini harus tajam ya, ini ketajamannya sudah berkurang, nanti akan saya asal lagi. Jadi ini tadi sisa-sisanya. Nah, untuk yang ini setelah kita selesai nanti, kalau untuk ini saya tidak berani menggunakan gerinda ya, karena seperti yang kita ketahui gerinda itu kan daya gerusnya kan sangat besar,
jadi saya tidak berani. Jadi kalau untuk mengikuti pola seperti ini di bawah, saya berhati-hati untuk menggunakan pisau ukir saja dulu atau pangot ya, begitu. Kemudian ya disesuaikanlah dengan ujung sini. Kebetulan ini kan belum, jadi ya harus berhati-hati. Nah, untuk selanjutnya apabila sudah mengikuti posisinya seperti ini, itu nanti untuk meratakannya atau membuatnya lebih simetris lagi, menghaluskannya lagi, itu saya menggunakan bantuan mini grinder nantinya ya, begitu. Jadi nanti kalau sudah diraut, saya menggunakan mini grinder, karena untuk mini grinder kan daya gerusnya kan bisa disetel ya, begitu. Jadi pelan-pelan nanti setelah bentuknya sudah mengikuti, nanti tentunya ini akan dibuat pola gambar seperti ini, nanti akan digaris meliuk seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian batas daripada garis ini ke bawah ini nanti tentunya akan mengecil, begitu, mengikuti pola. Jadi untuk bagian yang di sini dia harus simetris ya, harus bertemu seperti ini. Sebentar saya ambil contoh terlebih dahulu ya. Nah, contohnya seperti untuk sampir penyalong saya yang ini. Sebentar. Nah, jadi kan kalau untuk ini yang sebelum yang saya jelaskan, untuk buat garis terlebih dahulu, kemudian bagian dari sini kemarinnya itu kan makin lama makin mengecil, jadi nanti akan diraut ya, bentuk pola seperti ini, dan bertemunya di sisi bawah ini dia runcing ya, bertemunya runcing simetris. Jadi untuk pengerjaannya ya hati-hati. Kebetulan ini kalau untuk pakaiannya ini lawasan ya, dari ini kayu kemuning. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti tentunya akan diraut juga ya, sehingga membentuk garis tengah di pertengahan sampirnya ini. Kemudian ini akan diraut menurun. Ya harus hati-hati. Begitu juga dengan ini ya. Jadi ada seperti tulangnya ini. Jadi ini diraut nanti. Jadi akan seperti membentuk tulang di tengahnya, begitu. Kebetulan ini untuk kerisnya keris lawas ya, keris sepuh. Untuk holonya ini tapak kuda. Jadi untuk kaidahnya memang keris penyalang itu sampirnya ialah sari bulan atau seri bulan ya. Ada juga yang menyebut seri bulan, tetapi umumnya sari bulan. Untuk garisnya ini sudah pernah saya review di video saya sebelumnya ya. Jadi memang kaidahnya untuk keris penyalang ialah sari bulan, begitu. Jadi hati-hati untuk proses pengerjaannya, memang dibutuhkan kesabaran ya. Dan apabila bad mood itu memang harus berhenti ya, karena kalau ketika kita mengerjakan sesuatu dalam keadaan bad mood itu untuk hasilnya pasti tidak akan maksimal. Dan perlu diketahui juga untuk sampir ini merupakan tempahan dari seseorang ya. Jadi beliau memiliki keris penyalang yang hanya bilahan, dan orang tersebut meminta saya untuk membuatkan pakaiannya. Dan karena mungkin keterbatasan budget, dia hanya meminta dibuatkan dengan kayu yang biasa ya. Sebenarnya sangat sayang. Sebenarnya kalau untuk kayu sono keling pun sudah cukup menarik ya, tetapi untuk dengan kayu sono keling kan tentunya biaya pengerjaannya kan lebih mahal. Jadi beliau meminta kayu biasa saja. Jadi ya digunakanlah kayu broti ya.
ekspornya yang cukup besar. Nanti ini mungkin akan saya bantu dengan pernis 3 kali ya. Nanti setelah mau finishing, nanti untuk proses finishingnya nanti menggunakan pernis sekali, kemudian dipoles dengan kertas pasir yang halus, kemudian ditimpa pernis lagi, baru dipoles lagi, baru untuk pernis yang ketiga itulah merupakan hasil atau pernisan terakhir. Begitu. Untuk cara seperti itu saya mendapatkan tipsnya dari teman saya juga ya, pengrajin di Jawa. Sebenarnya kalau untuk kayu-kayu yang seperti ini, kata teman saya tersebut, ini yang cocok ialah untuk pakaian sendang walikat ya, kalau kayu seperti ini. Ya, jadi karena memang keterbatasan biaya, ya terpaksa kita menggunakan kayu yang biasa. Seharusnya kalau ini kemuning tentu akan lebih cantik. Tapi ya seperti itulah permintaan dari orang yang menempa yang memesan pakaian ini. Begitu. Jadi untuk proses pengerjaannya itu hati-hati. Kalau bad mood ya berhenti. Jadi ini akan saya raut. Jadi untuk mengikuti polanya akan menggunakan mini grinder seperti itu. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tombol loncengnya agar para subscriber mengetahui update video saya terbaru apabila saya mengupload video ya. Dan hal itu juga merupakan pemantik semangat saya untuk lebih bersemangat lagi ya dalam membuat konten berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.